kelompok nano controller. Ini perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya Muhammad Pertama dengan nomor 20633. Saya Aris Budiman Simongonsong dengan nomor 2206004. Saya Teguh Satria Pratama Anggolo, nomor 2206046. Kami ingin menampilkan produk kami yang bernama Cerdas Api, sistem cerdas deteksi api dalam kendaraan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kita cara mengerjakan atau proses pembuatan cerdas api ini. Sistem cerdas pendeteksi api dalam kendaraan. Nah, untuk program di penerima atau yang berada pada dalam kendaraan bermotor, kita menempatkan LCD 16x2 di sini yang sudah menggunakan I2C. Gunanya untuk menampilkan suhu atau peringatan kepada pengguna tentang adanya api, pokoknya untuk pusat informasinya. Terus di sini kami menggunakan modul LM25096. Ini adalah modul step down yang sering digunakan untuk mengubah tegangan DC tinggi menjadi tegangan DC rendah yang stabil dan efisien. Modul ini biasa banyak digunakan di Indonesia karena sangat populer di pelajar dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk alur kerjanya sendiri, pertama hubungkan tegangan input, sambungkan sumber tegangan DC, misalnya seperti baterai atau adaptor. Nah, kami di sini menggunakan aki, tapi alternatifnya kita menggunakan adaptor 12 volt. Terus juga atur tegangan outputnya juga. Gunakan potentiometer pada modul untuk mengatur tegangan output sesuai kebutuhan. Pastikan modul terhubung ke beban atau load yang sesuai dengan spesifikasi output. Terus juga tambahkan pendinginan. Jika modul ini opsional, jika modul lebih daripada 1,5 ampere, maka gunakan itu kipas untuk pendinginnya. Terus juga kami menggunakan modul relay. Modul relay ini terdapat pada pengirim. Apa gunanya modul relay ini? Modul relay ini sebenarnya ini modul relaynya. Modul relay ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol perangkat listrik yang berbahaya, yang berdayanya lebih tinggi, supaya lebih aman. Terus juga cara kerjanya relay sendiri itu ketika sinyal masuk, sinyal dari microcontroller mengaktifkan kumparan elektromagnetik di relay, dan saklar berpindah dari posisi default NC ke NOL. Kemudian ketika sinyal dimatikan, kumparan tidak aktif dan saklar kembali ke posisi default. Jadi dia mengatur daya relay ini gunanya. Kemudian di sini kami menggunakan flame sensor sebagai pendeteksi api. Ini merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan api atau sumber cahaya inframerah tertentu yang dihasilkan oleh nyalanya api. Sensor ini sering digunakan dalam sistem keamanan proyek atau aplikasi industri yang untuk mendeteksi kebakaran. Nah, cara kerjanya jika api menyala, sensor mendeteksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh api. Fotodiode menghasilkan sinyal yang kemudian diperkuat oleh amplifier. Nah, untuk output digitalnya, ketika intensitas cahaya melebihi ambang batas yang diatur oleh sensor ini, maka output digital menjadi high. Dan jika intensitas di bawah ambang batas, output digital akan tetap low. Untuk output analognya, dia akan menghasilkan sinyal analog berdasarkan intensitas cahaya inframerah yang diterima. Nah, di sebelahnya ini yang warna putih adalah DHT22. DHT22 sendiri merupakan sensor suhu kelembapan digital yang sering digunakan dalam proyek-proyek otomatisasi rumah atau aplikasi IoT yang kita gunakan saat ini. Sensor ini lebih akurat dan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan saudaranya sendiri, yaitu DHT11. Nah, untuk spesifikasi DHT22 nya sendiri, dia dapat kurang lebih minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dengan akurasi yang minim plus minus 0,5 derajat Celcius. Kelembapannya sendiri, dia bisa mendeteksi kelembapan juga 0% hingga 100% dengan akurasi 2%.
Untuk tegangan operasinya ini 3,3 volt hingga 6 volt. Untuk konsumsi dayanya sangat rendah, makanya kami memilih DHT-D2. Hanya 1-1,5 mAh selama pengukuran. Dan resolusinya suhu 0,1 derajat Celcius, kelembapannya 0,1%, dan frekuensi samplingnya maksimal 0,5 Hz, atau dia dapat membaca satu pembacaan sekitar per 2 detik. Nah, untuk output datanya, output data digitalnya protokol 1 wire, mudah digunakan dengan microcontroller. Dan dimensi fisiknya itu sangat ringkas, memudahkan kita untuk mengintegrasinya atau membuat jadi suatu proyek yang sederhana. Terus kemudian di sini kami menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano sendiri nih, nah itu papan pengembang berbasis Arduino yang kecil, ringkas, dan berhemat daya. Meskipun ukurannya kecil, Nano memiliki fitur yang cukup lengkap dan banyak digunakan dalam berbagai proyek robotika. Nah, spesifikasi utamanya nih, Arduino Nano merupakan microcontroller ATmega 328P. Beberapa versi menggunakan ATmega 168, tapi kita menggunakan ATmega 328. Nah, untuk dimensinya nih sangat kecil ya, 45 mili, dan lebarnya hanya 18 mili. Dia juga memorinya 32 KB, 2 KB untuk bootloadernya, untuk RAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 1 KB. Nah, tegangan operasinya bisa sampai 6-12 volt untuk input, dan outputnya 5-3,3 volt. Itu biasa untuk sensor atau modul tambahan. Nah, jumlah pinnya ini dia ada untuk digital I/O-nya ada 14, 6 bisa mendukung PWM, dan analog inputnya ada 8. Power pinnya ada 3, ada 5 volt, 3,3 volt, dan ground. Untuk clock speednya dia sampai 16 MHz. Komunikasi bisa WireT, SPI, dan I2C. Dia juga konektivitas USB-nya menggunakan mini USB. Ini bisa Type C. Nah, kenapa kami memilih Arduino Nano? Karena dia lebih kecil dan ringkas. Dia terus juga lebih kompatibilitas, breadboardnya dapat dipasang langsung di breadboard untuk prototype. Terus dia efisiensi dayanya bagus, dan kemudian yang terpenting harganya juga lebih terjangkau untuk prototipe yang sederhana. Nah, untuk komunikasi nirkabelnya kan kita menggunakan NRF24L01. NRF24L01 ini merupakan radio frekuensi 2,4 GHz untuk mengirim dan menerima data secara 2 arah. Modul ini hemat daya, murah juga, dan sangat populer. Biasa digunakan untuk aplikasi komunikasi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ini spesifikasi utamanya, frekuensi operasinya 2,4 GHz hingga 2,5 GHz. Terus protokol komunikasinya SPI, tegangan operasinya 1,9 volt hingga 3,6 volt. Biasanya untuk lebih stabil menggunakan regulator 3,3 volt. Jarak operasinya versi standar hingga 100 meter, versi dengan PA-LNA dengan antena biasa sampai 1000 meter, tergantung kondisi dan lingkungan. Ini kecepatan datanya juga lumayan cepat, bahkan bisa dibilang sangat cepat, 250 kbps, 1 mbps, dan bahkan bisa sampai 2 mbps. Ini juga memakan daya yang sangat rendah. Terus juga dia jumlah channelnya 125 channel. Terus dia alamat penerimanya mendukung hingga 6 perangkat penerima dalam satu modul. Tapi kita di sini hanya menggunakan 2 perangkat ya. Terus juga dia fitur utamanya nih, dia bisa komunikasi 2 arah, bisa multiple transmitter atau receiver. Ini yang kita gunakan RxTX. Terus dia keamanan datanya bagus. Data dilindungi dengan CRC, Cycling Redundancy Check kalau nggak salah, untuk memastikan keakuratan transmisi. Dia juga antar muka SPI. Dia nih bisa digunakan microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi, atau SP32. Ini adalah fitur yang cukup keren menurut saya NRF24L01 ini, karena dia lebih stabil daripada
kita menggunakan modul-modul lain karena sudah memakai jaringan radio. Terus juga sini papan boardnya kami tidak menggunakan papan board breadboard karena ini sudah merupakan prototipe untuk tugas yang lebih penting. Terus ini kami menggunakan papan PCB. Papan PCB ini papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik yang secara mekanis dan secara elektrik dan menggunakan jalur tembaga. Ini tembaganya. Ini jalur ini jalur untuk pengirimnya. Dan ini untuk jalur untuk penerimanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sebenarnya sudah membuat menyolder, membuat PCB-nya. Di sini kita langsung merakit aja ya teman-teman. Kita pasang dulu Arduino Nano-nya di terus juga kita pasang modul NRF24L01 nya teman-teman. Ini antenanya kita buka dulu. Dan sudah membuat casingnya juga. Kita pasang di sebelah sini. Nah, ini merah minus. Ini kita hubungkan semuanya ke relay agar dayanya lebih stabil. Sudah jadi, kita masukkan, kita baut aja biar dia tidak goyang-goyang. Yang bautnya dan di sini. Kita tinggal rapikan aja teman-teman di sini semua. Teman-teman bisa lihat rangkaiannya jika ingin membuat sekedar rapikan. Nah, di sini kita akan memasang relay modulnya biar lebih rapi juga. Untuk mempersingkat waktu tadi teman-teman, sebenarnya kita sudah mengerjakan PCB-nya, mengerjakan ininya, kita sudah menyolder, kita sudah mencetak papan PCB-nya. Jika kita melakukan bersamaan maka durasi video akan lebih panjang teman-teman. Ini untuk mempersingkat durasi video saja. Ini teman-teman bisa menyimak untuk rangkaian yang teman-teman.
untuk pengirimnya sudah selesai, pengirim datanya sudah selesai, yang diletakkan nanti dalam kendaraan mobilnya. Nah sekarang kita masuk di penerimanya. Di sini LCD tulisannya sudah kami pasang, boxnya, ini rangkaiannya, rangkaian PCB-nya. Di sini ada sudah kami pasang NRF 24001-nya. Sini modulnya, nano, ada buzzer sebagai suara nanti, pembunyi suaranya. Ini teman-teman bisa lihat di dalam ground yang biru, VCC yang hijau. Pasang saja. Nah, sudah jadi teman-teman, kita rapikan. Kita kencangkan aja teman-teman ini. Setelah itu kita pasang. Pasang. Oke, itu adalah video TX-nya.
sini rekan saya Aris sedang membuat sambungan kipas dan sambungan untuk pemadam apinya. Di sini saya juga membantu, saya sendiri juga membantu. Ya, teman-teman, kita telah buat ini untuk penyemprotannya, nozzle penyemprot airnya. Di sini ada dinamo airnya, terus juga diambil langsung dari tangkinya. Terus juga di sini ada kipas DC sebagai pendinginnya. Kemudian kita langsung saja pasang alatnya. Ini yang di dalam mesin kendaraan. Di sini kita bisa menggunakan aki. Langsung dari aki kendaraan kita colokan ke sini, terus kita konekkan di sini, kita jepit di sini. Tapi karena ini prototipe yang bukan menggunakan mobil kita langsung, kita pakai ini 12 volt, adaptor 12 volt. Terus kita konekkan di sini, maka dia akan menyala. Dia akan menyala, teman-teman. Terus juga di sini langsung ini hijau tandanya tidak terdeteksi apinya. Terus juga kita konekkan kipas DC-nya. Ini sama kipas DC. Ini pump airnya. Ini terus juga terus di sini. Menggunakan Type-C. Ini nanti berada pada dalam kendaraan, teman-teman. Type-C. Kenapa kami menggunakan Type-C? Karena biasa USB langsung terkonek dalam kabin kendaraan. Dia sedang menunggu data. Api aman statusnya. Jika dia mendeteksi api di sini, maka api akan terdeteksi. Terus akan bunyi buzzer. Terus air akan memompa terus menyemprotkan. Oke, sekian dari kami. Saya berdua nggak nyemprot ya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.